Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakaria. Di sini saya sebagai moderator akan memandu. Pertama yaitu kita kelompok 6 yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Adapun nama-nama kelompok kami yaitu dari kelompok 6 sebagai berikut. Yang pertama, saya sendiri Ahmad Zakaria dengan NIM 118280098. Selanjutnya Iskarnanda 118280081, Ayu Pratiwi 118280093, Evaldo Adgina 118280099, Nur Alfi Syahriyantoro 118280100, Ridan Kumara Abdallah 118280054, Anissa Fitri 118280071, Elenia Wulan 118280020, dan terakhir yaitu Ahmad Sufyan Muzaki. Di sini penjelasan 1 akan dijelaskan oleh Iskarnanda. Kepada Iskarnanda dipersilahkan. Baik, itu dalam nilai pengembangan ilmu tentunya ada prinsip-prinsip berpikir secara ilmiah, yaitu yang pertama ada objektif. Yang dimaksud objektif di sini yaitu pengetahuan yang berdasarkan kenyataan objektif atau tanpa keterlibatan pribadi. Kemudian yang kedua, rasional. Rasional ini yaitu sesuatu yang bisa dilakukan dengan apa yang ada. Kemudian yang ketiga, secara logis, yaitu sesuatu yang bisa diterima oleh akal dan yang sesuai dengan logika atau benar menurut penalaran. Dan yang keempat, metodologis. Metodologis ini yaitu ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran. Dan yang terakhir yaitu sistematis, yaitu segala usaha untuk menguraikan dan merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem secara utuh, menyeluruh, terpadu sehingga terlihat garis besar rangkaian sebab akibat yang mengangkat objeknya. Selanjutnya, pertimbangan nilai dalam ilmu. Yang pertama, permasalahan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Persoalan keterbatasan ilmu dan teknologi dan akibatnya bagi manusia. Kedua, akibat teknologi pada perilaku manusia. Pekerjaan tangan dan otak manusia diganti dengan tenaga-tenaga mesin. Hilanglah kepuasan dan kreativitas manusia. Yang ketiga, beberapa pokok nilai yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus manusiawi, yaitu tidak melanggar diantaranya. Yang pertama, HAM untuk melindungi manusia dari penindasan iptek. Yang kedua, keadilan dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Yang ketiga, pemeliharaan lingkungan. Yang keempat, nilai manusia secara pribadi. Yang kelima, karena sistem teknokrasi cenderung dehumanisasi. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang pertama, pengembangan ilmu dan teknologi memberi manfaat, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Yang kedua, dasar nilai pengembangan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dijadikan pisau analisis, metode berpikir, dan tolak ukur kebenaran. Terakhir, untuk itu ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis. Oke, selanjutnya strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar nilai. A. Sila pertama menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. B. Sila kedua untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu.
C. Sila ketiga yaitu solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas tetapi tidak mengganggu integrasi. D. Sila keempat yaitu penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. E. Sila kelima yaitu keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. F. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. G. Sebaliknya Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari pengembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Selanjutnya yaitu nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. 2. Pada sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu, melainkan untuk semuanya. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, mengimplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Yang kedua, solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. Selanjutnya, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Mengimbangi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan yang lebih demokratis. Nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu, menekankan keadilan guna menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Karena kepentingan individu tidak boleh terabaikan oleh kepentingan semua. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang udah dikasih dari teman-teman saya. Yang pertama itu pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu sebaliknya Pancasila dituntut terbuka dan kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Dan yang terakhir itu peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah kenetralan keilmuan atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu itu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada saudara-saudara. Saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.